Contoh kedua, Anda sedang proses PDKT dengan dua cewek namanya Rara dan Lala. Akan ngajak salah satu dari mereka untuk pergi nonton. Kalau ajak dua-duanya, runyam, Mas. Jika biaya nonton per orang 35.000 dan dengan kondisi motor Anda membutuhkan 5.000 rupiah per kilometernya, dan ini adalah akhir bulan, kondisi dompet Anda tidak terlalu baik, hitung biaya paling minimum untuk bisa ngedate. Oke, kita punya permasalahan baru nih. Kita mau ngedate, pilihannya mengajak Lala atau Rara di sini dengan kondisi yang ada. Nah, sekarang kita buat persamaannya dulu. Di mana kita masih menggunakan X sebagai kilometer tempuhnya, kita kalikan tadi berapa? 5.000 per kilometer ditambah dengan biaya nonton, yaitu karena nontonnya berdua, 2 saya kalikan 35.000 itu sama dengan X dikalikan 5.000 ditambah, sekarang lihat ke sini, Rara, jarak rumah Lala dari rumah kos Anda itu 5 km. Jarak rumah Rara dari kos Anda adalah 10 km. Sehingga total biayanya adalah, kalau Lala 5 kalikan 5.000, 25.000 saya tambahkan 70 berarti menjadi 95.000. Oke. Kalau Rara 10 saya kalikan 5.000, 50.000 saya tambahkan 70 berarti mana yang paling murah, Mas Mbak? Pada kasus Lala dan Rara tadi ternyata Lala membutuhkan biaya 95.000. Rara membutuhkan biaya 120.000. Ketika pertanyaan ditanyakan mana biaya yang paling minimum buat ngedate, jawabannya adalah Lala, Pak. Nah, itu adalah pendekatan kuantitatif, Mas Mbak. Pendekatan kualitatif seperti apa kalau begitu? Kualitatif seperti ini. Saya lebih pilih jemput Rara, Pak. Loh kok tapi kan mahal, Pak, 120.000. Nggak apa-apa. Ternyata Rara itu orangnya rajin mengaji. Saya harap masa depan keluarga saya nanti jauh lebih baik daripada dengan Lala. Itu kualitatif. Jadi ini kita ngomong tentang decision, Mas Mbak. Pada kenyataannya begini. Ketika kita menjadi seorang leader, kita menghadapi sebuah permasalahan, kita akan minta tim kita kan untuk coba kamu selesaikan dalam pendekatan yang kuantitatif dengan menggunakan pemrograman linear. Tim Anda akan menyodorkan, ini Pak opsi-opsinya, Pak. Kenyataannya kan begitu. Opsinya seperti ini. Nah, decision di sini tetap ada di tangan kita. Apakah kita menggunakan keputusan dari hitungan tim, atau Anda bisa menggunakan berdasarkan insting Anda. Nah, fungsi manajemen sciences itu di sini, Mas. Bukan sebagai pembuat keputusan, tapi ini ada sebagai alat bantu. Alat bantu pendekatan Anda untuk bisa membreakdown kondisi permasalahan yang ada. Nah, kurang lebih seperti itu, Mas Pak. Bagaimana fungsi manajemen science itu dalam keseharian atau dalam dunia nyata. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Penyelesaian persamaan linear dengan menggunakan grafik. Oke. Apakah ada cara lain, Pak? Banyak. Kita bisa menggunakan GeoGebra, kita bisa menggunakan Excel, kita bisa menggunakan MS Point, kita bisa menggunakan MATLAB, kita bisa menggunakan banyak alat bantu untuk menyelesaikan persoalan matematika ini. Namun, saya akan kenalkan kepada Anda pada metode grafik atau metode yang paling basic di mana teori pendekatan atau teori pemrograman linear ini bisa terlihat jelas. Penyelesaian grafik kita mulai dengan menggambar seluruh constraint pada grafik Cartesian. Ingat, kita punya 4 unsur utama, 1 variabel keputusan,
2 adalah fungsi tujuan, 3 adalah fungsi constraint atau fungsi batasan, keempat adalah fungsi non-negatif. Nah, di sini kita akan melibatkan grafik Cartesian. Anda pasti masih ingat kan? Kuadran 1, 2, 3, dan 4. Nah, kedua, area perpotongan yang muncul dari beberapa constraint yang ada akan dipakai acuan sebagai area yang disebut visible solution region atau area visible, di mana area itu memiliki jawaban yang visible. Jadi variabel-variabel itu ketika kita masukkan di dalam area itu masih visible terhadap permasalahan atau terhadap constraint atau batasan yang ada. Nah, sudut yang diciptakan dari perpotongan di atas disebut sebagai titik ekstrim, ditunjukkan dengan ordinat, di mana bisa kita dapatkan fungsi tujuannya. Area yang warna biru ini disebut adalah visible region. Area di mana ketika kita masukkan variabel keputusan ada di dalam area ini, semua masih bisa masuk ke dalam constraint yang ada. Nah, constraint itu kan balik lagi itu adalah sebuah persamaan linear, di mana kalau kita lihat warna merah, hijau, dan kuning ini adalah disebut constraint atau batasan. Persamaan dari batasan itu tadi. Kalau kita lihat yang warna merah ini, ini adalah constraint merah, di mana area visible-nya adalah, saya gambar ya, ini area visible-nya. Oke, berikutnya. Constraint yang warna hijau. Mana area visible-nya? Lalu yang warna kuning. Di mana area visible-nya? Yang berada di bawah area kuning. Jika kita lihat variabel yang ada di area sini, variabel ini hanya bekerja atau berfungsi pada constraint kuning saja. Ketika berurusan dengan constraint hijau, dia tidak masuk, apalagi yang warna merah. Sama dengan yang di sini. Variabel yang kita letakkan di sini hanya berfungsi atau hanya bisa sesuai dengan constraint yang berwarna merah. Hijau dan kuning tidak bisa karena berada di luar dari area hijau. Di area sini, ini bisa berfungsi, namun hanya untuk hijau dan merah. Nah, karena yang namanya fungsi constraint ini harus kita taati, yang disebut tadi sebagai fungsi batasan, kita harus kita harus menaati ketiga batas ini. Otomatis area yang bisa kita jadikan atau yang bisa kita ambil variabel keputusannya hanya di area ini saja. Saya kasih gambar ungu ya. Nah, area di mana terdapat perpotongan antara constraint merah, constraint hijau, dan constraint kuning. Mana yang disebut dengan titik ekstrim? Titik ekstrim adalah titik perpotongan yang berada di area terluar atau area yang paling luar dari visible region. Yang mana itu, Pak? Area ini antara X dengan constraint kuning. Area ini, kedua, perpotongan constraint antara kuning dengan hijau. Lalu area di sini, perpotongan constraint merah dengan hijau. Dan di sini, perpotongan antara ordinate antara X dengan constraint warna merah. Keempat titik ini yang disebut sebagai titik ekstrim. Yang paling optimal mana? Berarti yang paling luar. Opsinya antara titik 1, titik 2, titik 3, atau titik 4. Yang nanti akan dicoba. Supaya lebih jelas, silakan Anda lihat di contoh soal yang judulnya kebun kakek. Di situ saya ngasih contoh soal di mana Anda mensimulasikan penanaman bibit di kebun kakek Anda. Nah, gambar yang kedua, saya kesini sekarang. Nah, di gambar ini sama, Mas. Constraint yang ada itu juga sama. Di sini kita punya constraint
1, constraint 2, dan kita juga punya constraint 3. Lantas apa yang membedakan dengan gambar sebelumnya? Di gambar sebelumnya, di sini adalah constraint itu membatasi untuk lebih kecil atau sama dengan. Jadi ada batasan di situ. Nah, di sini constraint ini membatasi untuk lebih besar sama dengan, atau intinya adalah areanya adalah yang ini. Lalu tercipta yang disebut area visible region-nya di sini. Kondisi seperti ini adalah biasanya kita diminta untuk meminimalkan. Jadi kita berharap mencari titik ekstrim yang paling minimum. Tujuan yang dicapai dalam pemrograman linear menggunakan metode grafik ada mendapatkan solusi grafis dari pemrograman linear 2 variabel. Nah, ini ada beberapa batasan yang tidak bisa kita lakukan dengan penyelesaian menggunakan grafik. Dikarenakan metode grafik hanya dapat digunakan dengan 2 variabel. Karena kita menggunakan Cartesian X dan Y, ya kan? Sehingga kita tidak bisa menambahkan variabel lainnya. Padahal pada kenyataannya variabel itu cukup banyak, bisa 3, 4, 5, 6, 7 dan lain-lain. Nah, Mas Mbak, jadi saya sudah sedikit banyak menjelaskan kepada Anda mengenai konsep definisi dari pemrograman linear. Anda bisa melanjutkan materi ini dengan melihat contoh soal penyelesaian dari beberapa persoalan yang ada. Semoga itu bisa membantu Anda. Semoga Anda selalu selamat di sana. Selamat belajar, sukses buat Anda. Bye.